Siti Rohmah duduk di beranda rumah kecil berdinding anyaman bambu, menatap sawah yang baru saja dipanen. Di kejauhan, matahari sore menggantung rendah, menguningkan langit dan memantulkan cahaya ke permukaan air di pematang. Ia menarik napas panjang, mencium bau tanah yang familiar dan merasakan embusan angin yang sejak kecil menemaninya di Dusun Lorok, Grobogan, Jawa Tengah. Ia hanya diam, ditemani secangkir teh manis yang sudah mulai dingin. Di dalam rumah, dua anaknya, Rani, 10 tahun, dan Rizky, 7 tahun, sedang mengerjakan PR. Sejak ditinggal suaminya 5 tahun lalu karena sakit paru-paru yang tak pernah bisa diobati karena tak punya biaya, Siti memikul tanggung jawab sebagai ibu dan ayah sekaligus. Ia bekerja apa saja, mencuci baju tetangga, menjadi buruh tani, bahkan pernah berjualan gorengan di pasar. Tapi semuanya tetap tak cukup. Rani sudah duduk di kelas 4 SD. Anak itu pintar, sering mendapat peringkat pertama. Sedangkan Rizky masih suka bermain ketimbang belajar. Tapi dua-duanya adalah semangat hidup Siti. Setiap malam, ia melihat wajah anak-anaknya yang tertidur pulas dan selalu bertanya dalam hati, sampai kapan hidup begini? Pernah satu kali, saat musim paceklik, dapur mereka kosong selama 2 hari. Siti hanya bisa memberi air gula kepada anak-anak. Ia pura-pura kenyang agar bisa menyerahkan nasi sisa kepada Rani dan Rizky. Saat itulah, untuk pertama kalinya ia sungguh merasa kalah oleh keadaan. Tapi ia juga sadar, tidak bisa terus bergantung pada upah harian yang tidak menentu. Suatu hari, saat sedang mencuci baju di rumah tetangganya, Mbak Sri, seorang mantan TKW, datang membawa kabar. Rohmah, sekarang banyak lowongan kerja ke Malaysia. Gajinya lumayan, bisa sampai 2 juta per minggu, kata Mbak Sri sambil menunjukkan selebaran berwarna biru. Ada foto seorang ibu muda tersenyum sambil memegang uang dan tulisan besar, kerja mudah di luar negeri. Malam itu, Siti tidak bisa tidur. Ia memandangi langit-langit rumahnya yang bolong di beberapa tempat, lalu menatap wajah Rani dan Rizky yang sedang tidur meringkuk di tikar. Kalau aku ke Malaysia, mereka bisa makan lebih layak. Bisa sekolah lebih tinggi, gumamnya pelan. Tapi di sisi lain, hatinya terasa teriris. Belum pernah sekalipun ia berpisah dari anak-anak. 3 hari kemudian, Siti memberanikan diri menemui agen yang disebut Mbak Sri. Namanya Pak Sugeng. Seorang pria paruh baya yang ramah, murah senyum, dan pandai bicara. Ia menjanjikan proses cepat tanpa biaya, bahkan paspor dan pelatihan akan ditanggung. Kamu tinggal tanda tangan dan siap berangkat. 3 bulan pertama, pasti sudah bisa kirim uang buat anak-anak, katanya meyakinkan. Siti pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Ia tidak tahu apa-apa soal prosedur menjadi TKW. Tapi yang ia tahu, menjadi pembantu rumah tangga di Malaysia bisa mengubah nasibnya. Bisa membuat anak-anaknya tidak mengalami hidup seperti dirinya, miskin, terbatas, dan penuh kekhawatiran. Ia lalu menemui ibunya yang sudah tua. "Mak, aku mau kerja ke Malaysia," ucapnya hati-hati. Ibunya terdiam lama. Lalu hanya berkata, "Kau tahu sendiri hidup kita di sini seperti apa. Kalau kau kuat, berangkatlah. Tapi jangan pernah lupakan anak-anakmu." Hari-hari berikutnya dipenuhi persiapan. Siti mengikuti pelatihan dasar seperti cara menyetrika baju, memasak makanan sederhana, dan membersihkan rumah. Ia bahkan belajar sedikit bahasa Melayu. Anak-anaknya sempat menangis saat tahu ibunya akan pergi jauh. Tapi Siti mencoba meyakinkan mereka, "Ibu pergi supaya kalian bisa sekolah lebih tinggi. Nanti ibu pulang bawa banyak uang." Tanggal keberangkatan ditentukan, awal Maret 2023. Malam sebelum berangkat, Siti duduk lama di samping Rani dan Rizky. Ia menuliskan surat pendek untuk mereka, "Jangan nakal di rumah, belajar yang rajin. Ibu sayang kalian, lebih dari apapun." Surat itu ia letakkan di bawah bantal mereka. Esok paginya, sebelum matahari terbit, ia berangkat ke Semarang bersama rombongan calon TKW lain. Dari sana, mereka naik bus ke Jakarta, lalu naik pesawat menuju Malaysia. Selama di perjalanan, Siti banyak diam. Ia hanya memandangi foto anak-anaknya yang ia simpan di dompet. Setibanya di Bandara Kuala Lumpur, rombongan dijemput oleh seseorang yang mengaku dari pihak agen. Tapi anehnya, mereka tidak dibawa ke kantor seperti yang dijanjikan. Sebaliknya, mereka langsung dipisah-pisahkan dan dimasukkan ke mobil berbeda. Siti mulai merasa aneh. Tapi ia menahan rasa curiga itu.
Ia masih menggenggam harapan bahwa ia akan bekerja di rumah majikan yang baik, bisa makan 3 kali sehari, dan tiap bulan mengirim uang ke kampung. Harapan yang sangat sederhana, tapi terasa sangat jauh jika tinggal di desa sekecil Ngorok. Di dalam mobil yang membawanya ke pedalaman, sopir tidak banyak bicara. Jalanan semakin sunyi, semakin jauh dari kota. Siti melihat keluar jendela, menyadari bahwa ia tidak tahu di mana dirinya berada. Tapi ia terus menenangkan diri. Aku harus kuat. Ini demi Rani dan Rizky, katanya dalam hati. Sore hari, mobil itu berhenti di depan sebuah rumah besar di tengah perkebunan kelapa sawit. Disitulah, untuk pertama kalinya, Siti akan mengenal arti sebenarnya dari kata berjuang. Ia belum tahu bahwa rumah itu akan menjadi penjara baginya selama hampir 3 tahun ke depan. Ia belum tahu bahwa mimpinya yang sederhana akan diuji dengan rasa sakit, ketakutan, dan keputusasaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun satu hal yang tak pernah hilang dari dirinya, bahkan sejak hari pertama ia melangkah keluar dari kampungnya, keyakinan bahwa ia melakukannya demi cinta. Dan cinta, meskipun sering dibungkus penderitaan, adalah kekuatan yang membuat manusia seperti Siti Rohmah mampu bertahan, bahkan saat dunia mulai memburunya dari segala arah. Siti Rohmah mengingat dengan jelas bagaimana awal mula semua ini terjadi. Setelah berbincang dengan Mbak Sri, ia diperkenalkan kepada seorang pria bernama Sugeng. Wajahnya tampak ramah, mengenakan kemeja putih lengan pendek dan celana bahan yang terlalu besar untuk tubuh kurusnya. Tapi yang paling mencolok darinya adalah cara bicara yang lancar dan meyakinkan. Pertemuan pertama dilakukan di rumah kontrakan Pak Sugeng di pinggiran kota Purwodadi. Di sana sudah ada beberapa calon TKW lain, sebagian besar ibu-ibu muda seperti dirinya. Pak Sugeng langsung bicara panjang lebar. Ia buka map plastik berisi brosur dan dokumen. Ini semua legal. Kalian tidak usah khawatir, katanya sambil tersenyum. Di Malaysia, kalian hanya kerja membersihkan rumah, nyapu, ngepel. Majikan baik, rumahnya besar, kalian dikasih kamar sendiri. Gaji? Paling rendah Rp1.800. Kalau dirupiahkan, lebih dari 6 juta sebulan. Wajah-wajah yang hadir terlihat berbinar. Siti, yang duduk di pojok, mencatat dalam hati. Ia tahu betul bahwa 6 juta rupiah adalah jumlah yang tak pernah ia dapatkan dalam setahun, apalagi sebulan. Namun ia juga punya rasa was-was. Kalau begitu kenapa tidak banyak orang Grobogan yang berangkat, tanyanya. Pak Sugeng menjawab dengan cepat, karena nggak semua orang berani ambil peluang. Kamu beruntung, Mbak Sri yang pilih kamu. Kalau kamu serius, saya bisa urus paspor dan pelatihan. Tidak perlu bayar dulu, potong gaji juga bisa. Kata-kata itu seperti mantra. Tidak perlu bayar. Potong gaji saja. Buat orang seperti Siti, yang tak punya apa-apa, tawaran seperti itu adalah satu-satunya jalan. Beberapa hari kemudian, Siti mengikuti pelatihan di sebuah rumah sempit di Kudus. Pelatihnya bernama Bu Murni, seorang perempuan tegas yang dulunya juga mantan TKW. Di sana, mereka diajarkan cara melipat pakaian, menyetrika, memasak makanan dasar, bahkan diajari mengucapkan kalimat sederhana dalam bahasa Melayu. Namun yang membuat Siti bingung, tidak ada tanda-tanda kejelasan soal perusahaan penyalur. Tidak ada papan nama resmi, tidak ada surat dari pemerintah, dan tidak ada penjelasan soal kontrak kerja. Kenapa kita nggak ke BLK resmi, Bu? Tanya Siti suatu sore. Bu Murni menatapnya tajam. Kalau kamu terlalu banyak tanya, kamu nggak jadi berangkat, katanya dingin. Seisi ruangan langsung terdiam. Sejak saat itu, Siti memilih diam, tapi hatinya mulai gelisah. Malam hari, saat yang lain sudah tidur, Siti sering memandangi foto anak-anaknya. Ia bertanya dalam hati, apakah ini keputusan yang benar? Tapi setiap kali ia ragu, ia kembali ingat wajah Rani yang menangis minta dibelikan sepatu baru saat awal tahun ajaran lalu. Ia harus kuat. Proses pembuatan paspor pun berlangsung cepat. Anehnya, Siti hanya diminta tanda tangan beberapa lembar kertas kosong. Biar nanti kami yang urus. Kamu nggak perlu repot, kata Pak Sugeng. Beberapa calon TKW lain juga melakukannya, jadi Siti mengira itu hal biasa. Pada hari keberangkatan, suasana terminal ramai. Puluhan perempuan berjejer membawa tas besar. Mereka diberi baju seragam berwarna hijau dan topi bertuliskan, Cahaya Keluarga, nama yang terdengar seperti yayasan, meski Siti belum pernah melihat kantor resminya. Dari Semarang,
mereka dibawa ke Jakarta naik bus. Dalam perjalanan, tak banyak yang bicara. Semua terlihat tegang. Siti duduk di dekat jendela, memandangi jalanan dengan hati campur aduk. Tiba di Bandara Soekarno-Hatta, mereka dijemput oleh seseorang yang memperkenalkan diri sebagai tim lapangan. Namanya Johan, lelaki muda dengan ransel besar. Ia membagikan paspor dan tiket satu persatu. Tapi yang membuat Siti terkejut, di paspornya tercantum pekerjaan, pengunjung, bukan tenaga kerja. "Mas, ini kok visa kunjungan?" bisik Siti. Johan tersenyum. "Nanti di sana diubah. Yang penting sekarang masuk dulu. Gampang urusnya, prosedur biasa," katanya enteng. Siti mulai merasa ada yang tidak beres. Tapi saat ia tanya ke Bu Murni yang juga ikut, jawabannya mengejutkan. "Semua begitu, yang penting kamu kerja dulu. Kalau sudah sampai di rumah majikan, nanti beres semua." Di dalam pesawat, Siti berdoa tanpa henti. Ia bukan tak pernah naik pesawat, tapi ini pertama kalinya ia ke luar negeri. Jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Ia menatap keluar jendela, melihat awan putih membentang luas, dan bertanya dalam hati, akan seperti apa hidupku di negeri orang? Sesampainya di Kuala Lumpur, mereka tidak melewati prosedur imigrasi seperti yang dijelaskan dalam pelatihan. Ada seseorang yang sudah menunggu, membawa mobil van berwarna putih. Mereka langsung diminta masuk. Satu persatu calon TKW mulai dipisahkan. "Kamu ikut mobil ini," kata pria itu sambil menunjuk Siti. Ia hanya sempat melambaikan tangan singkat ke teman di pelatihan, lalu pintu mobil ditutup. Siti dibawa ke arah utara. Jalanan semakin sepi. Gedung-gedung berubah menjadi pohon kelapa dan semak belukar. Di dalam mobil, hanya ada dirinya dan dua perempuan lain yang juga diam membisu. Salah satunya tampak ketakutan, menggigit kuku, dan menangis pelan. 3 jam perjalanan, akhirnya mereka tiba di sebuah rumah besar berwarna putih, dikelilingi pagar besi tinggi. "Ini rumah majikan kamu," kata sopir. Siti turun, membawa tasnya. Pintu rumah dibuka oleh seorang perempuan parubaya yang hanya melirik sekilas. "Masuk," katanya ketus. Siti mengikuti, menunduk, dan mulai merasakan hawa yang berbeda. Di dalam, rumah itu sunyi. Tapi bukan sunyi yang nyaman, melainkan sunyi yang mencekam. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara anak kecil, hanya suara langkah kaki majikan dan dengungan kipas angin tua. Keesokan harinya, majikannya memberi perintah tanpa senyum. "Kamu bangun jam 5, kerja bersih-bersih. Jangan banyak tanya. HP tidak boleh dipakai. Kalau kamu nakal, saya kirim balik. Gaji? Tunggu sampai kamu kerja bagus." Siti hanya mengangguk. Hatinya mulai gemetar. Beberapa hari kemudian, ia menyadari bahwa semua janji Pak Sugeng hanyalah angan-angan. Ia tidak mendapatkan kamar sendiri, tapi tidur di lantai dapur. Ia bekerja dari pagi hingga malam tanpa istirahat. Makanan pun seadanya. Kadang nasi dingin dan telur rebus. Kadang hanya roti kering. Siti tahu, dirinya sudah masuk dalam perangkap. Dan yang lebih menyakitkan, tak ada satupun dari pihak agen yang bisa dihubungi. Nomor Pak Sugeng tidak aktif. Bu Murni tidak membalas pesan. Seolah semua yang pernah menjanjikan kehidupan baru kini menghilang begitu saja. Di malam hari, saat tubuhnya lelah dan tangan mulai lecet karena cairan pembersih lantai, Siti menatap langit dari celah jendela dapur. Ia kembali teringat kampung halamannya, sawah di belakang rumah, suara adzan dari musala kecil, dan tawa anak-anaknya saat bermain di halaman. Ia sadar, dirinya sedang terjebak dalam dunia yang tak ia pahami. Tapi ia belum menyerah. Ia masih berharap, mungkin ini hanya awal yang sulit. Mungkin semua akan berubah. Mungkin besok akan lebih baik. Tapi ia tidak tahu, bahwa ini baru permulaan dari penderitaan panjang yang akan menguji tubuh dan jiwanya hingga ke titik terendah. Hari-hari pertama Siti Rohmah di rumah majikan berjalan seperti mimpi buruk yang tak kunjung selesai. Saat fajar menyingsing, ketika udara di luar rumah masih dingin dan langit belum terang, ia sudah harus bangun, membersihkan seluruh rumah 2 lantai, mencuci pakaian, memasak, dan mengurus semua keperluan majikannya. Ia bekerja seorang diri tanpa pembantu lain. Majikannya hanya satu pasangan suami istri tanpa anak, tapi tuntutan mereka seperti mengurus satu RT. Dari awal, Siti sadar ada yang tidak beres. Majikannya, terutama si istri, sering berteriak dengan suara tajam. Sedikit salah membersihkan piring atau lupa menyapu di bawah meja,
langsung dibentak. Kadang dibarengi dengan lemparan sendok, kadang hanya umpatan yang menusuk hati. Siti tidak berani membalas. Ia hanya menunduk, mengangguk, dan berusaha memperbaiki pekerjaannya. Gaji yang dijanjikan? Bahkan sebulan pertama, ia tidak diberi apa-apa. Saat ia coba bertanya dengan sopan, majikannya langsung marah. "Kerja dulu yang benar. Kalau kamu nakal, saya kirim balik tanpa dibayar," katanya sambil menuding wajah Siti. Sejak saat itu, Siti memilih diam. Yang membuatnya paling terpukul adalah kenyataan bahwa ia tidak diizinkan menggunakan ponsel. Saat datang, ia masih membawa HP kecil jadul berisi SIM card Indonesia. Tapi begitu ia sampai di rumah, HP itu langsung disita. "Nanti kamu pakai buat ngelapor sana-sini." "Bahaya," kata majikannya. Malam hari, Siti hanya bisa duduk sendiri di lantai dapur. Kakinya bengkak, tangannya lecet karena sabun cuci dan air panas, dan pikirannya melayang pada Rani dan Rizky. Sudah hampir 2 minggu ia belum memberi kabar. Ia khawatir, apakah ibunya di kampung bisa menenangkan anak-anak? Apa mereka baik-baik saja? Apakah mereka makan cukup? Tak jarang, di tengah malam, saat semua tertidur, Siti diam-diam menangis. Air matanya jatuh ke lantai yang ia pel lantai demi lantai setiap hari. Rumah itu bersih, tapi hatinya kotor oleh rasa cemas dan kecewa. Ia merasa seperti boneka kerja. Tidak dianggap manusia. Ia juga mulai mencatat, dalam hati, betapa jam kerjanya tak kenal batas. Mulai pukul 5 pagi hingga 10 malam. Tanpa hari libur. Tanpa jeda. Bahkan saat ia merasa sakit kepala atau nyeri di punggung, ia tetap dipaksa bekerja. "Kalau kamu sakit, itu karena kamu malas," bentak majikannya suatu hari. Hari ke-30, Siti memberanikan diri bertanya soal gaji. Lagi-lagi, jawabannya adalah marah dan gertakan. Kali ini lebih parah. Sang majikan perempuan menamparnya. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat Siti tahu bahwa posisi dirinya di rumah itu bukan sebagai karyawan, tapi budak. Ia mulai menghitung hari. Bukan karena menanti upah, tapi karena ingin tahu sudah berapa lama ia hidup dalam keterasingan ini. Di kampung, ia bisa bekerja keras, tapi masih punya kebebasan. Di rumah ini, ia merasa seperti dikurung dalam tubuhnya sendiri. Satu-satunya hiburan Siti adalah doa. Setiap malam ia berdoa dalam hati. "Ya Allah, lindungi anak-anakku. Beri aku jalan keluar." Kadang ia juga mengingat pesan terakhir ibunya sebelum berangkat, "Kalau kamu kuat, berangkatlah. Tapi jangan pernah lupakan anak-anakmu." Hari berganti minggu, dan minggu berganti bulan. Siti tetap belum menerima gaji. Bahkan setiap ia mencoba mengangkat topik itu, majikannya langsung membentak atau mengancam mengusirnya. "Kamu tak punya surat kerja resmi. Kamu itu ilegal. Kalau saya mau, saya tinggal telepon polis," ancam majikannya suatu malam. Itulah momen ketika Siti benar-benar sadar, dirinya bukan hanya ditipu, tapi dijebak. Ia bukan pekerja resmi. Ia masuk Malaysia hanya dengan visa kunjungan. Ia bisa ditangkap kapan saja, dan majikannya tahu itu. Maka, majikannya merasa bisa berbuat sesuka hati. Suatu malam, saat membersihkan lemari dapur, Siti menemukan HP lamanya disimpan di laci. Ia nekat mengambilnya. Tapi begitu ia menyalakan, tidak ada sinyal. Kartunya sudah dilepas. Tidak bisa digunakan. Ia hampir melempar HP itu ke lantai, tapi menahan diri. "Aku harus tenang," bisiknya. Beberapa hari kemudian, majikannya pergi keluar kota. Hanya ada suaminya di rumah. Waktu itu Siti berpikir, inilah saatnya untuk mencari cara kabur atau setidaknya mencari HP lain untuk menghubungi luar. Tapi nyatanya, sang suami justru lebih dingin dan lebih diam. Tidak pernah bicara sepatah kata pun kecuali menyuruh ini itu. Pagi hingga malam, rumah itu tetap seperti penjara sunyi. Siti mulai mencoba mencari tahu jalan keluar. Tapi pagar rumah selalu digembok dari luar. Ia tidak pernah diajak keluar rumah, bahkan untuk membuang sampah pun ia tidak diizinkan. Semua dikontrol. Setiap pintu dikunci. Ia hanya boleh keluar dari kamar ke dapur, dari dapur ke ruang tamu, lalu kembali ke dapur. Pada minggu ke-10, Siti merasa badannya mulai lemas. Ia sering pusing, perut mual, dan berat badan turun drastis. Tapi majikannya tak peduli. "Kalau kamu sakit, kamu istirahat di lantai saja. Tapi nggak usah makan, karena kamu nggak kerja," ucap majikannya tanpa rasa simpati.
Saat itulah Siti mulai berpikir tentang kemungkinan kabur. Tapi kemana? Ia tidak tahu wilayah tempat ia berada. Tidak tahu arah. Tidak tahu siapa yang bisa dipercaya. Tapi di sisi lain, ia sadar, kalau ia terus tinggal di situ, bisa-bisa ia pulang ke Indonesia dalam peti mati. Kalau aku mati di sini, anak-anakku bagaimana? Katanya lirih sambil duduk di lantai kamar kecil yang pengap. Ia mulai merancang-rancang kemungkinan. Setiap malam, ia mengamati pintu belakang. Menghitung waktu ketika majikannya tertidur. Menyimpan makanan sisa diam-diam. Ia mulai mencatat dalam ingatan, berapa langkah dari dapur ke pagar, di mana letak kunci digantung, dan kapan suara ayam mulai berkokok. Semua ia simpan dalam diam. Karena bagi Siti, meskipun tubuhnya terpenjara, pikirannya harus tetap bebas. Dan saat pikirannya bebas, harapan pun bisa tumbuh. Sekecil apapun harapan itu, cukup untuk membuat seorang ibu terus hidup. Ia belum tahu kapan waktunya, tapi ia tahu, ia akan lari. Sebab kalau tidak, semua ini akan menghancurkannya perlahan-lahan. 3 bulan sudah Siti Rohmah hidup di rumah itu. Ia mulai kehilangan jejak waktu. Hari-harinya nyaris sama, tak ada bedanya antara Senin, Kamis, atau Minggu. Ia bangun sebelum azan subuh, lalu mulai menyapu, mengepel, mencuci, memasak, membersihkan kamar, menyikat kamar mandi, menyiapkan sarapan, dan seterusnya. Tanpa jeda, tanpa hari libur. Ia tidur di lantai dapur, beralaskan tikar tipis dan selimut bau sabun. Udara malam yang dingin membuat tulangnya ngilu. Namun itu belum seberapa dibandingkan perasaan di penjara yang ia alami setiap detik. Ia tidak boleh keluar rumah, tidak boleh bicara dengan tetangga, bahkan mengintip jendela pun bisa membuat majikannya marah besar. Satu-satunya akses keluar adalah televisi kecil di ruang tamu, yang selalu menayangkan berita Malaysia dan drama Mandarin. Siti tak terlalu paham bahasanya. Ia hanya menangkap sekilas jika ada berita soal imigran ilegal atau polisi imigrasi. Setiap kali mendengar itu, tubuhnya refleks gemetar. Ia tahu statusnya tidak sah. Ia tidak punya kontrak. Ia tidak punya siapa-siapa di negeri ini. Majikannya semakin kejam. Setiap kesalahan kecil dibalas dengan bentakan dan kekerasan. Pernah suatu kali, Siti menumpahkan teh ke meja makan. Majikannya langsung menampar pipinya, menyuruhnya jongkok selama 2 jam tanpa boleh bergerak. Pernah juga ia dipukul dengan sendok kayu karena lupa mencuci piring malam sebelumnya. Kalau kamu malas, saya kirim kamu ke kantor imigrasi. Biar kamu tidur di sel penjara, teriak majikannya sambil menunjuk wajahnya. Siti hanya diam. Ia tahu melawan hanya akan memperburuk keadaan. Ia mulai belajar membaca ekspresi majikannya, mencari waktu-waktu aman untuk bicara atau sekadar bernafas tenang. Suami majikannya lebih pendiam, tapi dingin. Ia jarang berbicara pada Siti. Kalaupun bicara, hanya 1 atau 2 kata perintah. Bersih, cepat, ambil. Tidak pernah terima kasih, tidak pernah menanyakan kabar, apalagi menunjukkan empati. Yang paling menyiksa bagi Siti bukan hanya kekerasan fisik, tapi pembatasan total atas dirinya sebagai manusia. Ia tidak boleh menelepon, tidak bisa mengirim pesan, tidak tahu apakah anak-anaknya di kampung makan cukup atau sedang sakit. Waktu berjalan lambat, seperti tetesan air dari keran rusak. Siti mulai menyimpan rasa sakit dalam tubuhnya. Punggungnya sering nyeri karena terlalu sering membungkuk. Telapak tangannya kasar seperti batu, penuh luka kecil. Ia sering merasa pusing, tapi tak berani mengeluh. Kalau ia bilang sakit, maka jawabannya adalah, kalau sakit, kerja yang benar. Biar cepat sembuh. Kadang, di tengah malam, saat rumah sudah sunyi, Siti mencuri waktu untuk duduk di pojok dapur. Ia menatap kosong ke dinding, lalu menarik napas panjang. Ia mulai bicara sendiri, seperti mencoba mempertahankan kewarasannya. Rani, Rizky, kalian baik-baik saja, kan? Maaf ya, ibu belum bisa pulang. Setiap kali teringat anak-anaknya, dadanya sesak. Rasa bersalah datang bergantian dengan rasa rindu. Ia berusaha mengingat kembali wajah Rani yang suka merengek manja dan Rizky yang sering memeluknya sebelum tidur. Kenangan-kenangan itulah yang membuatnya terus bertahan. Namun lama-kelamaan, penderitaan itu mulai membuat pikirannya rapuh. Pernah suatu pagi, saat sedang membersihkan jendela lantai 2, Siti menatap keluar rumah. Jalanan sunyi, pagar tinggi. Di balik pagar, ada pepohonan rindang. Satu pikiran melintas di kepalanya,
Bagaimana kalau aku lompat saja dari sini? Tapi cepat-cepat ia menepis pikiran itu. Aku harus pulang. Aku harus hidup, gumamnya pelan. Hari itu, majikannya marah besar karena ia lupa menyetrika baju kerja. Sebagai hukuman, ia tidak diberi makan seharian. Ia hanya bisa minum air dari keran dapur. Perutnya keroncongan, tubuhnya lemas, tapi ia tetap harus membersihkan kamar mandi dan mengelap jendela. Ia tidak boleh duduk. Siti mulai berpikir untuk kabur. Tapi setiap kali ia mencoba mendekati pagar, selalu ada CCTV yang mengawasi. Setiap pintu digembok. Kunci selalu disimpan di kamar majikan. Bahkan jendela pun diberi teralis. Suatu malam, saat sedang membuang sampah ke dapur belakang, ia melihat celah kecil di bawah pagar. Terlalu sempit untuk dilewati, tapi cukup untuk membuatnya berharap. Sejak malam itu, Siti mulai menyimpan sisa makanan diam-diam, sepotong roti basi, nasi kering, bahkan air dari cucian beras. Ia mulai bersiap, sedikit demi sedikit. Dalam pikirannya, ia menyusun rencana kabur yang sederhana, tunggu malam, saat semua tidur, lalu kabur ke hutan. Tapi ketakutan selalu datang. Kalau aku tertangkap, aku bisa dipenjara. Kalau aku gagal, bisa-bisa mati di jalan. Tapi kalau aku tetap di sini, aku akan mati perlahan. Puncak penderitaan datang saat suatu malam, majikannya melempar panci panas ke arah Siti karena salah potong daging. Lengannya melepuh. Ia menangis kesakitan, tapi tak diobati. Justru dimarahi karena membuat dapur kotor dengan air matanya. Malam itu, Siti duduk diam di dapur. Dengan tangan yang masih berdenyut, ia menatap keluar jendela. Sudah cukup. Besok malam, aku kabur, tekadnya dalam hati. Ia tidak tahu kemana akan pergi. Tidak tahu apakah akan selamat. Tapi ia tahu, ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia ingin hidup. Ingin pulang. Ingin melihat anak-anaknya tumbuh. Dan untuk itu, ia harus melawan. Hari-hari menjadi tawanan tidak hanya mengajarkannya tentang rasa sakit, tapi juga membakar tekadnya untuk merdeka. Karena baginya, rumah itu bukan tempat kerja, tapi penjara. Dan seorang ibu, sekuat atau selemah apapun, akan selalu mencari jalan pulang ke anak-anaknya. Meski harus melintasi hutan, malam, dan bahaya. Tubuh Siti Rohmah semakin kurus. Tulang pipinya mulai menonjol, kulitnya kusam, dan matanya cekung. Tapi semua itu bukan apa-apa dibanding luka yang tak terlihat di dalam hatinya. Luka yang perlahan merobek perasaannya, diam-diam, dari dalam. Sudah lebih dari 3 bulan ia berada di rumah itu. Tidak satu pun pesan yang bisa ia kirim ke kampung. Tidak ada suara anak-anaknya yang bisa ia dengar. Tidak ada kabar apakah mereka sehat, apakah mereka makan cukup, atau apakah mereka bertanya-tanya kemana ibunya pergi begitu lama. Di malam-malam sepi, pertanyaan itu menusuk seperti duri. Apakah mereka masih ingat padaku? Siti mulai sering bicara sendiri. Kadang ia memanggil nama anak-anaknya sambil menyeka lantai. Kadang ia berbisik seperti orang gila saat mencuci piring, seakan mereka ada di dekatnya. Hal itu membuatnya takut pada dirinya sendiri. Di rumah itu, tidak ada yang mendengar jeritannya. Tidak ada tempat untuk berkeluh kesah. Bahkan menangis pun harus pelan-pelan, supaya tidak dimarahi karena membuat suara tidak enak. Ia seperti hidup dalam akuarium tertutup, bisa melihat dunia, tapi tak bisa menyentuhnya. Pagi hari, ia bekerja seperti biasa. Tapi dalam hatinya, ia merasa mati perlahan. Ia mulai kehilangan selera makan. Bahkan saat diberi nasi sisa yang sudah dingin, ia hanya makan 2-3 suap, lalu berhenti. Perutnya sudah tak terlalu peduli. Tapi pikirannya tak berhenti berputar. Siti sering merasa sesak di dada. Bukan karena penyakit, tapi karena tekanan. Ia pernah membaca di koran bekas yang digunakan untuk membungkus ikan, stres berat bisa membunuh lebih cepat daripada luka fisik. Ia mulai percaya itu. Setiap malam, ia menatap langit dari jendela dapur. Tidak ada bintang. Hanya gelap dan suara jangkrik dari balik pagar. Kadang ia berharap hujan turun. Karena saat hujan turun, ia bisa menangis lebih keras, disamarkan suara tetesan di atap seng. Yang paling menyakitkan adalah rasa bersalah. Ia pernah berjanji kepada anak-anaknya bahwa ia akan pulang cepat. Akan membawa oleh-oleh. Akan mengajak mereka jalan-jalan. Tapi sekarang, jangankan pulang, mengirim kabar pun tidak bisa. Suatu malam, ia bermimpi aneh.
Ia melihat Rani duduk di pinggir sawah, menangis, memanggil-manggil namanya. Lalu Rizky datang membawa foto ibunya dan bertanya, "Ibu di mana?" Saat Siti terbangun, bajunya basah oleh keringat dan air mata. Nafasnya terengah-engah. Ia merasa benar-benar gagal sebagai seorang ibu. Pikiran untuk kabur semakin kuat. Tapi ketakutan juga membesar. Bagaimana kalau ia ditangkap polisi? Bagaimana kalau ia tersesat di hutan dan dimakan binatang? Tapi kalau ia tetap di rumah itu, ia tahu, lambat laun pikirannya akan hancur. Majikannya semakin kasar. Tidak ada satu hari pun tanpa bentakan. Ia seperti benda mati di rumah itu, digunakan, dibersihkan, tapi tak pernah dihargai. Sekali waktu, saat ia mencoba menolak perintah karena sedang pusing, majikannya langsung menendang baskom ke arahnya. Air sabun mengotori lantai, dan ia disuruh membersihkannya sambil jongkok selama 2 jam. Setelah kejadian itu, Siti mulai merasakan sesuatu yang baru, kekosongan. Ia tidak lagi marah, tidak lagi sedih. Ia hanya hampa. Seperti orang yang berjalan tanpa arah. Seperti tubuh yang masih bergerak, tapi jiwanya tertinggal entah di mana. Yang aneh, justru saat itulah ia merasa paling kuat. Kalau aku sudah tidak takut mati, berarti aku bebas, gumamnya. Suatu malam, ia menulis sesuatu di belakang sobekan kardus bekas, "Aku bukan budak. Aku ibu dari 2 anak yang harus hidup." Ia simpan sobekan itu di bawah tikar tempat tidurnya. Tanda-tanda kelelahan mental mulai tampak. Ia mudah lupa. Kadang ia tidak tahu hari apa. Kadang ia menumpahkan air karena tangannya gemetar. Tapi satu hal yang tetap hidup dalam dirinya adalah ingatan tentang anak-anaknya. Itu yang membuatnya bangkit lagi setiap pagi, meski dengan tubuh setengah hidup. Setiap kali mengingat suara Rani memanggil, "Bu, aku dapat ranking 1, atau Rizky yang berkata, "Bu, besok Rizky lomba lari," ia merasa harus bertahan. Harus mencari jalan keluar. Harus pulang. Ia bukan robot. Ia bukan boneka. Ia manusia. Seorang ibu. Dan dalam sunyi yang paling dalam, ia tahu, tidak ada yang akan menolongnya, kecuali dirinya sendiri. Malam-malam berikutnya, ia mulai menyusun ulang rencana kaburnya. Ia mencatat jam tidur majikannya, suara langkah kaki mereka, dan di mana mereka biasa menyimpan kunci pagar. Ia bahkan mulai memperhatikan arah angin dan posisi matahari saat pagi, sebagai panduan jika nanti ia benar-benar kabur keluar. Siti juga mulai menghafal arah suara kendaraan yang lewat di kejauhan. Ia tahu, dari belakang rumah, kalau ia berhasil keluar, ia harus menuju arah kanan, ke hutan kecil yang kadang terdengar suara burung malam. Ia tidak tahu ada apa di balik hutan itu. Tapi ia percaya, lebih baik menghadapi binatang liar daripada manusia yang sudah kehilangan hati. Luka-luka di tubuhnya bisa sembuh. Tapi luka di batin, itu yang membuatnya terus merasa sakit meski tidak berdarah. Dan di malam itu, dengan napas panjang dan air mata yang tak bisa lagi ditahan, Siti berdoa dalam bahasa yang paling sederhana. "Ya Allah, jika aku memang masih punya kesempatan untuk hidup, tolong tunjukkan jalannya." Ia tidak tahu jawaban doa itu akan datang dalam bentuk apa. Tapi ia tahu, ia tidak akan diam. Tidak lagi. Karena luka yang tak terlihat, jika dibiarkan terlalu lama, akan membunuh lebih pelan dari kemiskinan, tapi jauh lebih menyakitkan dari rasa lapar. Malam itu datang dengan udara yang lebih dingin dari biasanya. Langit gelap tanpa bulan. Suara jangkrik dari belakang rumah terdengar lebih nyaring, seolah menjadi aba-aba diam-diam bahwa malam ini berbeda dari malam-malam sebelumnya. Siti Rohmah duduk di ujung dapur. Matanya mengawasi jam dinding yang terus berdetak lambat. Pukul 1.12 dini hari. Seluruh rumah sudah gelap. Lampu dimatikan. Suara napas majikannya dari kamar terdengar pelan. Momen yang ia tunggu-tunggu akhirnya tiba. Sudah berhari-hari ia mempersiapkan pelarian ini. Selembar plastik kecil berisi nasi kering dibungkus dengan kain dan diselipkan di balik bajunya. Sebotol air minum yang ia isi secara diam-diam dari keran dapur, disimpan dalam tas kecil yang dulu digunakan untuk belanja. Ia mengenakan 2 lapis baju agar tidak kedinginan. Langkah pertamanya adalah menuju jendela belakang. Dengan hati-hati, ia membuka bautnya. Sudah 3 malam sebelumnya ia longgarkan sedikit demi sedikit agar malam ini bisa dibuka tanpa suara. Tangan kirinya bergetar saat mengangkat kaca jendela. Tidak ada suara. Sukses. Ia keluarkan tubuhnya perlahan.
Lututnya terbentur pinggiran jendela, tapi ia tahan suara. Begitu kakinya menginjak tanah, udara dingin langsung menusuk tulangnya. Tapi ia tak peduli. Di dadanya hanya ada satu tujuan, bebas. Halaman belakang rumah penuh semak. Kaki Siti tergores ranting dan rumput liar. Tapi ia terus merangkak. Di hadapannya berdiri pagar besi setinggi dada orang dewasa. Selama ini ia tahu pagar itu digembok, tapi 2 hari lalu ia melihat majikannya menyelipkan kunci cadangan di dalam pot bunga. Dengan cepat, ia raih pot bunga itu. Tangannya gemetar saat menyusuri tanahnya. Dan, ya, kunci itu ada di sana. Ia hampir menangis karena lega. Dengan hati-hati, ia membuka gembok. Bunyi klik terdengar nyaring, tapi tidak diiringi suara dari dalam rumah. Semua masih tidur. Pintu pagar dibuka perlahan. Siti melangkah keluar. Untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, ia menginjak tanah luar rumah majikan. Jantungnya berdetak begitu cepat hingga terasa di telinga. Tapi ia tidak boleh berhenti. Ia berjalan cepat ke arah kanan, mengikuti suara yang biasa ia dengar setiap pagi, suara burung, suara kendaraan dari jauh, dan aliran sungai kecil. Ia melewati beberapa rumah lain, tapi tidak berani meminta tolong. Ia tidak tahu siapa yang bisa dipercaya. Lagi pula, statusnya ilegal. Siapapun bisa saja melaporkan dirinya ke polisi. Setelah berjalan sekitar 1 kilometer, ia sampai di bibir hutan. Inilah rute yang sudah ia rancang dalam benaknya. Ia tidak punya peta, tidak tahu arah pasti, tapi ia ingat dari cerita petani saat mengantar sayur dulu bahwa ada kebun di balik hutan ini, dan di sana tinggal orang-orang kampung yang suka membantu. Ia masuk ke hutan dengan kaki gemetar. Gelap, sunyi, dan udara lembab. Cabang pohon mencakar wajahnya, ranting kering menggores betisnya. Tapi ia tetap berjalan. Setiap suara burung hantu atau gerakan daun membuatnya menoleh panik. Namun di kepalanya hanya ada satu suara, jangan berhenti. Jangan mati di sini. Siti terus berjalan tanpa arah jelas. Kadang ia harus merangkak di bawah batang tumbang. Kadang ia harus mendaki tanah licin. Tapi semangatnya tidak padam. Ia mengingat wajah Rani dan Rizky. Mereka seperti menjadi cahaya kecil yang menuntunnya di tengah gelapnya hutan. Setelah berjalan hampir 2 jam, ia mulai lelah. Lututnya lemas, perutnya keroncongan, dan matanya mulai berkunang. Ia duduk di akar pohon besar, membuka bekal nasi kering dan minum seteguk air. Makanan terasa seperti jamuan mewah malam itu. Ia menangis sambil makan. Bukan karena sedih, tapi karena bersyukur. Ia berhasil sejauh ini. Ia masih hidup. Masih bisa memilih jalan. Tak lama setelah itu, hujan turun. Deras. Hutan berubah menjadi lautan lumpur. Siti berlari mencari tempat berteduh. Ia menemukan pohon rindang, duduk bersandar, menggigil kedinginan. Hujan membuat bajunya basah kuyup. Air hujan meresap ke dalam kulit, menusuk hingga tulang. Namun ia tak mengeluh. Di matanya, ini bukan penderitaan, tapi ujian. Setiap tetes air hujan adalah penghapus luka. Setiap guntur yang menggelegar adalah suara penyemangat. Menjelang subuh, ia mencoba tidur bersandar pada pohon, tapi tak bisa. Suara alam terlalu asing. Badannya sakit semua. Tapi ia paksa matanya terpejam. Hanya sebentar. Cukup untuk mengisi tenaga. Pagi mulai datang. Burung-burung mulai bersiul. Tapi Siti tidak tahu ke arah mana harus melanjutkan. Jalannya sudah tidak jelas. Semua terlihat sama, pepohonan, semak, tanah licin. Ia hanya memilih arah yang lebih terbuka, berharap bisa melihat ladang atau rumah penduduk. Sepanjang hari itu, ia berjalan, jatuh, bangkit lagi. Sepatu tipisnya robek. Tangan dan kakinya penuh luka. Tapi ia tidak menyerah. Ia tahu, kalau malam datang lagi dan ia masih di hutan, risikonya akan jauh lebih besar. Sekitar sore hari, ia melihat sesuatu di kejauhan, asap. Asap tipis yang membumbung dari balik pepohonan. Hatinya melanjak. Ia segera berjalan ke arah itu. Makin dekat, makin terdengar suara-suara manusia. Suara kambing. Suara radio kecil. Lalu ia melihat sebuah pondok. Di depannya, seorang lelaki tua sedang mengikat jerami. Siti hampir tak percaya. Kakinya bergetar. Ia mendekat dengan sisa tenaga. "Tolong, Pak," katanya lirih. "Saya, dari rumah majikan. Kabur disiksa." Lelaki itu menoleh, kaget. Ia segera memanggil istrinya yang keluar membawa selimut.
Siti akhirnya roboh di tanah. Tapi kali ini bukan karena lelah, melainkan karena lega. Ia tahu, pelariannya belum berakhir. Tapi ia sudah keluar dari neraka itu. Malam itu, ia tidur di lantai rumah kayu milik petani itu. Dengan perut kenyang, tubuh bersih, dan hati yang mulai pulih. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa tidur tanpa rasa takut. Dan di dalam tidurnya, ia bermimpi, Rani dan Rizky menyambutnya di depan rumah. Senyum mereka hangat. Pelukan mereka nyata. Siti tahu, perjuangannya belum selesai. Tapi setidaknya, ia sudah mengambil langkah pertama menuju kebebasan. Hari pertama di pondok kecil milik pasangan petani itu menjadi titik balik dalam hidup Siti Rohmah. Meski tubuhnya masih menggigil dan luka-lukanya terasa perih, hatinya terasa hangat oleh keramahan yang belum pernah ia rasakan selama 3 bulan terakhir. Ibu tua bernama Maksom itu merawat Siti seperti anak sendiri. Ia membuatkan air hangat untuk mandi, membalurkan minyak ke kakinya yang bengkak, dan menyuapi bubur pelan-pelan. Sementara Pak Cik Jalil, suaminya, hanya berkata singkat, "Kamu aman di sini, jangan takut." Namun perlindungan itu hanya sementara. Setelah Siti cukup kuat berdiri keesokan paginya, Maksom menjelaskan bahwa tempat mereka bukanlah wilayah yang aman bagi imigran gelap. Kalau tetangga tahu kamu ada di sini, mereka bisa lapor. Bukan karena jahat, tapi karena takut dituduh menyembunyikan, katanya lirih. Siti mengangguk paham. Ia tahu tidak bisa tinggal di sana lama-lama. Maka ia putuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju perbatasan, tempat di mana petani bilang ada kantor desa kecil yang kadang membantu orang-orang sepertinya. Setelah dibekali makanan dan sandal bekas, Siti pamit di hari ketiga pagi. Ia berjalan lagi, kali ini dengan arah yang diberikan Pak Cik Jalil. Ikuti jalur sungai, jangan belok ke kiri. Kalau kamu kuat, 2 hari kamu sampai. Hutan kembali menyambutnya. Tapi kali ini, Siti lebih siap. Ia tahu ia tidak sendiri sepenuhnya. Ada orang baik yang sudah membantunya. Dan yang lebih penting, ia kini percaya bahwa harapan itu nyata. Hari pertama perjalanan setelah dari pondok, Siti menapaki jalan setapak di tepi sungai. Kadang ia menyusuri tebing licin, kadang harus menyeberangi aliran deras. Sandalnya beberapa kali hanyut, tapi ia tarik lagi. Ia tidak mau menyerah. Saat malam tiba, ia membuat tempat tidur dari dedaunan dan ranting kering. Hujan turun gerimis, membuat tidurnya tak nyenyak. Tapi ia tetap terlelap, sesekali terbangun karena nyamuk dan suara binatang malam. Ia menutupi wajahnya dengan kain, dan memeluk tas kecil berisi makanan. Hari kedua, Siti mulai merasa lemas. Bekal roti sudah habis. Air minum tinggal setengah botol. Ia mengisi kembali dari aliran sungai, walau khawatir tidak bersih. Tapi ia tak punya pilihan. Terkadang ia duduk lama di batu besar hanya untuk mengatur napas dan mengusir pusing. Beberapa kali ia hampir pingsan, tapi selalu ada hal yang membuatnya bangkit. Di pikirannya, wajah Rani dan Rizky seperti memanggil dari kejauhan. "Ibu, pulang ya." Suara itu menjadi tenaga yang lebih kuat dari makanan. Pada sore hari kedua, ia menemukan gubuk kosong di dekat aliran air. Ia beristirahat di sana, menyandarkan tubuhnya yang mulai gemetar. Malam itu, demam menyerangnya. Tubuhnya panas, tapi menggigil. Ia menggertakkan gigi menahan dingin. Ia takut ia tidak akan bisa bangun lagi keesokan harinya. Dalam keadaan setengah sadar, ia berdoa dengan suara pelan, "Ya Allah, kalau memang ini akhirku, jagalah anak-anakku. Tapi kalau Engkau masih beri jalan, tolong bangunkan aku besok." Pagi ketiga, matahari muncul malu-malu dari sela daun. Siti terbangun dengan tubuh yang masih lemas, tapi napasnya lebih tenang. Demamnya perlahan turun. Ia kembali minum air sungai dan memakan daun muda yang tumbuh di sekitar pondok. Rasanya pahit, tapi cukup mengganjal perut. Ia melanjutkan perjalanan. Hari itu, jalur makin sulit. Banyak semak berduri dan tanjakan curam. Tangannya lecet, kakinya berdarah. Tapi langkahnya tetap bergerak. Dalam hati ia berkata, "Setelah ini, aku pasti sampai. Aku harus sampai." Menjelang sore, ia mulai mencium aroma asap. Lalu terdengar suara ayam dan kambing. Ia mempercepat langkah. Dan saat ia membelah semak terakhir, matanya basah. Di depannya, terlihat kampung kecil dengan beberapa rumah panggung, dan di tengahnya berdiri pos ronda sederhana dengan bendera kecil merah putih di ujung tiang bambu. Siti roboh berlutut. Tangisnya pecah.
Bukan karena lelah, tapi karena tahu, perjuangannya di tengah hutan telah berakhir. Hari-hari di tengah hutan telah menguji batas tubuh dan jiwanya. Tapi ia keluar dari sana dengan sesuatu yang tak bisa dihancurkan oleh siapapun, tekad untuk hidup, dan cinta tanpa batas kepada anak-anaknya. Siti tahu, ini bukan akhir. Tapi sekarang, ia sudah dekat. Dekat dengan harapan. Dekat dengan rumah. Dan dekat dengan pelukan anak-anaknya yang selama ini hanya hadir dalam mimpi. 3 hari di hutan bukan tentang bertahan hidup saja. Tapi tentang menemukan kembali siapa dirinya yang sesungguhnya, seorang ibu yang tak akan pernah menyerah. Saat Siti Rohmah melangkah tertatih ke arah kampung kecil itu, pandangan matanya sudah mulai kabur. Langkahnya goyah. Napasnya pendek. Tapi semangatnya masih membara. Ia tahu, di titik inilah hidupnya akan berubah. Seorang lelaki paruh baya yang sedang duduk di pos ronda berdiri tergesa melihat Siti mendekat. Wajahnya penuh curiga, tapi juga cemas. Pakaian Siti compang-camping, tubuhnya kotor oleh lumpur, dan wajahnya penuh luka lecet. "Kakak dari mana nih?" tanya lelaki itu sambil mendekat. Siti tak mampu menjawab. Ia hanya mengangkat tangan lemah, lalu roboh ke tanah. Dunia di sekelilingnya langsung gelap. Ia sadar beberapa jam kemudian. Tubuhnya sudah dibersihkan, dan ia terbaring di kasur tipis dalam sebuah rumah kayu. Di sampingnya duduk seorang perempuan berkerudung, memegang kain basah dan mengusap keningnya. "Syukur kamu bangun," ujar perempuan itu lembut. "Kami khawatir kamu tak sadarkan diri terlalu lama." Siti mengedip pelan. Mulutnya kering. "Saya, dari rumah majikan, saya kabur, saya disiksa," suaranya parau, nyaris tak terdengar. Perempuan itu mengangguk pelan. "Kami sudah duga. Banyak yang datang dalam keadaan begini." Namanya Bu Halimah. Bersama suaminya, Pak Rahman, mereka sudah beberapa kali menolong TKW yang melarikan diri dari penyiksaan. Rumah mereka berada di perbatasan Sabah, cukup jauh dari pusat kota, namun dekat dengan jalur pelarian para pekerja migran. Siti diberi makan bubur, air hangat, dan pakaian bersih. Luka-lukanya dibersihkan. Selama 2 hari, ia hanya istirahat. Setiap pagi, Bu Halimah datang membawakannya teh hangat dan menanyakan kondisinya. "Kenapa kamu bisa sampai seperti ini?" tanya Pak Rahman di hari ketiga. Siti pun menceritakan segalanya. Tentang bagaimana ia dijanjikan pekerjaan ringan, dipaksa kerja tanpa gaji, dikurung, disiksa, dan akhirnya kabur lewat hutan. Ia menangis saat menyebut nama anak-anaknya. Pak Rahman mengangguk pelan. "Kamu kuat sekali. Tak semua bisa bertahan seperti itu." Di rumah itu, Siti mulai kembali menjadi manusia. Ia bisa tidur nyenyak tanpa takut dibentak. Bisa duduk tanpa harus jongkok. Bisa tertawa, meski pelan, saat melihat anak-anak Bu Halimah bermain di halaman. Hari keempat, Pak Rahman membantunya menghubungi Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di kota Kinabalu. Mereka menceritakan kondisi Siti dan meminta bantuan untuk pemulangan. Keesokan harinya, petugas dari KBRI datang menjemput. Mereka membawa surat resmi dan kendaraan untuk mengantar Siti ke tempat perlindungan sementara. Bu Halimah menyiapkan bekal makanan dan membungkus beberapa pakaian untuk dibawa Siti. Siti memeluk Bu Halimah erat. "Kalau tidak ada ibu, saya mungkin sudah mati di hutan." Bu Halimah menepuk bahunya. "Jangan bilang begitu. Allah kirim kamu ke sini karena kamu memang pantas selamat." Perjalanan ke kota cukup jauh. Siti duduk di kursi belakang mobil KBRI sambil menatap keluar jendela. Ini pertama kalinya dalam 3 bulan ia melihat dunia luar dengan rasa tenang. Ia melihat sawah, pasar kecil, anak-anak sekolah. Semua tampak seperti dunia baru. Di tempat perlindungan, ia bertemu beberapa TKW lain yang juga menjadi korban kekerasan. Mereka saling bertukar cerita, saling menguatkan. Ada yang dipukul majikan, ada yang tidak diberi makan, bahkan ada yang disekap lebih dari 2 tahun. Tapi semua mereka memiliki satu kesamaan, ingin pulang. Petugas KBRI membantu proses hukum dan administrasi Siti. Mereka mendata kasusnya, mengumpulkan bukti, dan menghubungi pihak imigrasi Malaysia untuk memproses pemulangan. Siti sempat takut ia akan dipenjara karena masuk ilegal. Tapi pihak KBRI menenangkannya, "Kamu korban, bukan penjahat. Kamu berhak dilindungi." Selama 2 minggu, Siti tinggal di tempat itu. Ia mulai menulis surat untuk anak-anaknya. Dalam suratnya, ia berkata bahwa ia akan segera pulang.
Ia minta maaf karena tidak bisa memberi kabar selama ini. Dan ia janji, meski hidup susah nanti, ia takkan tinggalkan mereka lagi. Hari itu datang juga. Petugas KBRI memberikan tiket pesawat ke Indonesia. Tangannya gemetar saat memegangnya. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia hampir tidak percaya. Tiket itu seperti surat kebebasan. Sebelum berangkat, Siti kembali memeluk semua teman di tempat perlindungan. Ia menatap wajah mereka satu persatu. "Kita semua layak bahagia," katanya lirih. Di dalam pesawat, Siti duduk di dekat jendela. Saat pesawat lepas landas, ia melihat langit yang luas membentang. Ia memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Tangan yang menolongnya, Bu Halimah, Pak Rahman, para petugas KBRI, mereka bukan hanya menyelamatkan tubuhnya. Mereka mengembalikan harga dirinya, martabatnya sebagai manusia, dan harapannya sebagai seorang ibu. Kini, langit bukan lagi atap penjara, tapi jalan pulang. Pesawat dari Malaysia mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Saat roda menyentuh landasan, air mata Siti Rohmah jatuh. Ia pulang. Petugas Kementerian Luar Negeri menyambutnya, membantu proses administrasi, lalu mengatur kepulangannya ke Grobogan, Jawa Tengah. Perjalanan darat terasa panjang, tapi tenang. Siti menatap keluar jendela sepanjang jalan. Saat mobil berhenti di depan rumah, dua anak kecil langsung berlari. "Ibu!" teriak Rani. Pelukan itu seolah menghentikan waktu. Rizky ikut memeluk. Siti menangis. Anak-anaknya masih di sana. Masih menunggunya. Tetangga berdatangan. Mereka tak menyangka Siti bisa pulang. Rumah kecil itu terasa seperti surga. Dinding rapuh, atap bocor, tapi di dalamnya ada cinta. Malam itu, Siti tidur di antara anak-anaknya. Tak ada ranjang empuk, hanya tikar. Tapi malam itu adalah malam terbaik dalam hidupnya. Keesokan harinya, ia mulai bercerita. Tentang dijebak, disiksa, dan kabur. Semua mendengarkan. Dinas sosial datang, menawarkan bantuan dan pendampingan. Bahkan stasiun TV lokal meliput kisahnya. Siti jadi simbol, ia yang dulu diam, kini didengar. Dari luka, ia menumbuhkan harapan. Ia mulai berjualan gorengan untuk hidup. Anak-anaknya kembali sekolah. Setiap malam, Siti menatap langit dari jendela rumah, percaya bahwa Tuhan tak pernah tidur. Siti tak menyangka kisahnya menyebar luas. Banyak yang mengundangnya untuk berbagi. Ia diundang bicara di forum-forum, termasuk sosialisasi TKI di Balai Desa. Awalnya gugup, tapi ia tahu, diam bukan pilihan. "Jangan ulangi kesalahan saya," ucapnya saat jadi pembicara. "Jangan percaya agen tanpa izin. Jangan tergiur janji manis." Suaranya gemetar, tapi jujur. Ruangan sunyi. Beberapa ibu menangis. Anak muda mencatat. Siti jadi narasumber di acara radio lokal, lalu webinar tenaga kerja. Ia bukan aktivis. Ia hanya ibu yang pernah terluka dan tak ingin ada lagi yang menyusulnya. Ia bekerja sama dengan LSM, ikut advokasi, dan menyebarkan informasi tentang jalur legal bekerja ke luar negeri. Rani dan Rizky bangga pada ibunya. Di sekolah, mereka sering mendengar orang memuji keberanian Siti. Tapi bagi Siti, pujian bukan tujuannya. Ia hanya ingin apa yang dialaminya tidak terulang pada orang lain. Kini, hidupnya sederhana. Tapi ia punya suara. Suara yang dulu dibungkam, kini memberi arah bagi banyak orang. Dari luka yang dalam, lahirlah kekuatan. Dan dari seorang ibu biasa, muncullah agen perubahan. Siti Rohmah, yang dulu nyaris tak pulang, kini menjadi cahaya bagi sesama. Ia bukan lagi korban. Ia adalah harapan yang menyala.